الذي أحفظنا بالشوق والمحبة والجنون والفناء بمحمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Saya muliakan saudara saya yang sangat saya cintai, guru kita bersama. Jadi pembahasan ini saudara yang saya cintai, suka dan duka. Kalau boleh saya tambah tadi, Sayyidul Walid Habib Ali bin Abdurrahman plus dari kalangan tua, dari kalangan muda Habib Abu Bakar Mardawilah. Ya, tambah sedikit dari kalangan muda. Karena anak sama Habib Hasan Patang nggak ada juga. Nah, ini muka-muka beli sendiri ya. Tambah sedikit Habib Ahmad. Nah, Habib Hasan mulai zaman dulu, mulai zaman enak, nggak enak, sampai enak, nggak enak, sampai alhamdulillah. Insya Allah. Jadi memang dipersatukan dari dulu ya. Kakek saya itu Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir Haddad. Itu salah satu murid dari Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Jadi memang dari sananya sudah guru murid, sahabat sampai sekarang. Mudah-mudahan Habib Hasan bin Ja'far sekali panjangkan umur. Melebihi panjangnya umur sahabat Muhammad Rasulullah. Fi khair wa lutuf afiyah wasurur wa khubur bijahi maulana Muhammad. Menggunakan Al-Habib Ahmad Al-Attas, Nabil Al-Attas, dan juga Sayyidin semuanya. Atalallahu umrakum wa wasa'a rizqukum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pernah dikatakan oleh Syekh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Jilani, "Man sami'al mau'izah wa lam yasma' bihi fa in mata ala su'il khatimah." Siapa orang kalau ada ulama sedang berbicara, dia ngobrol aja sendiri, tidak mendengarkan, dikhawatirkan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, pentingnya kita hidup, dan kita ini hidup di akhir-akhir zaman. Yang disabdakan oleh Nabi, yang disabdakan oleh Hadratur Rasul, sayati 'alan nasi zamanun la ilaha illa dinar. Bakal datang sebuah zaman, kata Nabi, tidak ada yang disembah kecuali hanya dunia, kecuali hanya uang. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, sayati 'alan nasi zamanun hammuhum butunuhum. Bakal datang sebuah zaman, kata Nabi, yang dipikirkan hanya makan, wa furujahum, dan kawin, wa ri'asatun, dan pangkat, wa la yufakkiruna fi akhiratihim, wa la yufakkiruna fi dunyahum, wa la yufakkiruna fi akhiratihim. Dia tidak pernah memikirkan dunianya, dia tidak pernah memikirkan akhiratnya. Bagaimana nanti ketika sakaratul maut, di saat istri lari, anak lari, teman yang kita cintai lari, yang mampu menyelamatkan saat itu hanya Muhammadur Rasulullah. Dan tidak mungkin orang sampai kepada Nabi Muhammad kecuali harus melalui guru. Syukur dididik oleh Habib Hasan bin Ja'far Asgaf, dididik oleh beliau untuk kenal dengan Nabi, kenal dengan Rasulullah. Asy-syaikhu huwa babullah. Guru adalah pintu jembatan menuju kepada
hadratullah, menuju kepada hadratul Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Disabdakan oleh hadratul Rasul Maulana Muhammad, ummati idza saluhat falaha yawm wa idza fasadat falaha nisfu yawm. Umur umatku kalau baik 1 hari, kalau jelek setengah hari. Perhatikan ini hadis Nabi. Umur umatku kalau baik 1 hari, kalau jelek setengah hari. Hadis ini ditafsiri oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani, salah satu mujaddid di tahun 800 Hijriah. Apa yang dimaksud hadis Rasulullah? Ummati idza saluhat falaha yawm wa idza fasadat falaha nisfu yawm. Kalau baik 1 hari, kalau jelek setengah hari. Yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat Al-Qur'an, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. 1 hari 1000, setengah hari 500. Berarti umur umat Nabi Muhammad 1500 tahun. Ada seorang santri yang mengeluh kepada gurunya, saya ini kalau membaca kitab-kitab aulia tambah hari tambah gemeter katanya. Umur umat Nabi Muhammad 1500 tahun. Kata gurunya yang arif bilang, kenapa engkau takut kiamat yang belum bangkit? Kalau ada seseorang sedang meregang ajal, ketika dia sedang sakaratul maut, faqad qamatil qiyamatus sughra, untuk dirinya sendiri. Dia telah mengalami kiamat kecil untuk dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang sedang mengalami sakaratul maut, dia telah mengalami kiamat kecil untuk dirinya sendiri. Kita bukan hidup di zaman keemasan Islam. Kita bukan hidup di zaman yang disabdakan oleh hadratul Rasul, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Nabi. Zaman Nabi Muhammad, ashabun Nabi Muhammad, ahlu baitin Nabi Muhammad yang hidup di zaman Nabi 100 tahun. Itu zaman keemasan Islam, dan Anda tidak akan mengalami lagi saat-saat keemasan Islam zaman Sayyidina Maulana Muhammad yang dialami oleh ashabul Rasul ila yaumil qiyamah. Tidak akan lagi. Itu zaman keemasan Islam. Sahabat Nabi itu baru bangun tidur yang dilihat Badrul Budur Maulana Muhammad Rasulullah. Kalau kita mimpi Nabi saja sulit, mimpi Nabi saja sulit. Yang dosa hati, suul adab sama guru, yang riya, yang sum'ah, yang ini, yang itu, macam-macam penyakit hati. Kalau sahabat Nabi itu baru bangun tidur yang dilihat Badrul Budur Maulana Muhammad Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa kana jaa ila Rasul bijami'i mali. Beliau datang kepada Nabi Muhammad dengan seluruh hartanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Contoh bagaimana seorang murid dengan guru. Wa kana jaa ila Rasul bijami'i mali. Sampai dipuji oleh Nabi yang memuji Maulana Muhammad, yang memuji Sayyidu Ahbabillah, yang memuji satu-satunya manusia yang apabila berjalan dinaungi oleh awan al-ghamam ta'rif qadra Muhammad. Awan tahu kebesaran Nabi Muhammad. Apa pesan suci hadratul Rasul? Man arada
ayandura ila mayyitin yamshi ala wajhil ard falyandur ila Abi Bakar As-Siddiq. Siapa orang yang ingin tahu jenazah berjalan di atas bumi, maka lihatlah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada yang namanya rasa cinta kepada dunia. Yang ada hanya Allah dan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sampai beliau mengatakan ketika masuk ke dalam kamar mandi, beliau ucapkan ketika akan wudu, ya Rasulullah, mali ara wajhaka walau kuntu fil hammam. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar masuk kamar mandi untuk menunaikan wudu, muka suci hadratul Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilihat di air, muka suci Sayyidina wa Maulana Muhammad tidak bisa dengan hadratul Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau melindungi Nabi, ketika berada di gua sampai kaki beliau disengat oleh kalajengking, itu sampai berapa tuh turunannya sampai Sayyidi Muhammad Al-Bakri. Jadi kalau sudah akan wafat, kalau sininya tiba-tiba gigitan kalajengking itu adalah, kalau sudah ada tanda gigitan kalajengking berarti akan meninggal. Itu sampai berapa turunan masih terjadi zaman Sayyidi Muhammad Al-Bakri, cucu dari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sama Nabi, jiwanya semuanya diberikan kepada Maulana Muhammad Rasulullah SAW. Saya teringat kata Syekh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih, beliau pernah mengatakan, "Lau amarani Nabi Muhammadin an azbah azwaji ladabahnahum, walau amarani Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an azbah auladi ladabahnahum." Apabila aku diperintahkan oleh Nabi Muhammad seperti kejadian Sayyidina Ibrahim menyembelih Sayyidina Ismail, diperintahkan kepada aku, niscaya istriku akan habis, anakku akan habis, semuanya arwahnya aku hadiahkan untuk Sayyidina wa Maulana Muhammad. Seluruhnya dihadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita untung itu di akhir zaman masih ada Habib Hasan. Di Jakarta tempatnya maksiat. Jangan kan itu, kita handphone, buka handphone sudah maksiat sekarang. Kita masih ada acara Hadroh Sudan, acara malam Ahad, terus acara malam Selasa, terus kita harus bersyukur. Apabila Anda nggak bersyukur, dicabut nikmat. Apabila Anda biasa-biasa, Anda nggak bersyukur, dicabut nikmat. Nah, untuk bila dijadikan di luar sana sebagai ahli zina. Disebutkan oleh Hadratul Rasul, "Idza tafassada az-zina war-riba tasammal halak." Apabila perzinaan telah merajalela, riba sudah dihalalkan lagi, sudah nggak peduli, uang riba, uang ini nggak peduli. Yang penting saya kaya, saya makan. Apa? Tasammal halak, maka tunggu saat kehancurannya. Hanya kalau doakan Habib Hasan, jangan lupa melebihi panjangnya umur sahabat Muammar Syariah. Siapa sih sahabat Muammar Syariah ini kalau disebut-sebut terus? Sahabat Muammar Syariah itu umurnya 300 tahun. Itu tertera di dalam kitab Usdul Ghabah. Jadi pokok umur sahabat Muammar Syariah, jangan lupa fi khair wa lutuf wa afiyah wa surur wa khubur. Jadi dalam badan sehat, afiat, lutuf, ini semua. Nah, pokoknya intinya begitu. Di akhir zaman jangan pernah jauh daripada guru. Ente kalau jauh dari guru, orang kalau jauh dari guru, ini setan masuk nanti. Setan masuk. Gak bisa harus dicas dekat dengan guru. Anak bisa, anak mau jalan sendiri, bisa dengan jalan sendiri. Fir'aun ente. Inna Fir'auni asyaddu min Fir'auni Musa wa Harun, kata Nabi. Fir'aunnya umatku ini lebih kejam daripada Fir'aunnya Sayyidina Musa dan Harun. Tidak pernah ingat kepada Hadratullah Jalla Jalaluhu wahda sampai dia mati. Kalau Fir'aun di zaman Sayyidina Musa ketika akan wafat sudah di Ghar-Ghara, masih amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau Fir'aunnya umat Nabi Muhammad SAW, dia diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda
seorang guru yang harus diikuti, tapi hatinya saudara, percaya sama saya, tidak akan bisa orang lulus menuju kepada hadratullah tanpa guru, mustahil. Ada orang jadi wali tanpa guru, mustahil. Dan doakan Allah Habib Hasan bin Ja'far segala panjang umur, sehat, afiat, bi khair, melebihi panjangnya umur sahabat Muhammad Syariah, bi khair wa afiat, wasurur wa hubur, semuanya mudah-mudahan dikasih barokah, manfaat ilmunya, dan majlis Nurul Mustafa menjadi penyejuk batin Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi dariqatihim wa ma'afatin min al-fitani. Hadza minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.